Diplomat Zionis diseret 4 kali ditolak militer Lebanon. Israel dilecehkan begini. Mantan Duta Besar Rezim Zionis Israel di Mesir mengatakan bahwa bantuan ke militer Lebanon tidak menguntungkan Israel sama sekali, dan tawaran bantuan ke militer Lebanon itu 4 kali ditolak secara terus-menerus, membuat Israel jadi bahan olok-olok. Menteri Perang Israel mengatakan dalam setahun terakhir, Tel Aviv 4 kali menawarkan bantuan kepada militer Lebanon, namun ditolak mentah-mentah. Rakyat Lebanon bukan musuh Israel, tapi tawaran bantuan itu semua ditolak. Dikutip Rai Al-Yom pada Rabu, statement Menteri Perang Israel memicu kemarahan beberapa politisi Zionis. Kanal 12 televisi Israel mengatakan bahwa Amerika Serikat dan juga Prancis juga marah atas statement Gantz tersebut. Mantan Duta Besar Israel untuk Mesir, Isaac Levanon, mengatakan Israel untuk pertama kalinya sekitar minggu lalu lewat mulut Benny Gantz mengakui telah 4 kali menawarkan bantuan kepada militer Lebanon secara langsung di tengah krisis, namun hal itu ditolak karena ada udang di balik batu, yaitu Israel ingin sekali menguasai ladang gas sepenuhnya di Lebanon. Ia juga menambahkan tawaran-tawaran tersebut mungkin saja provokatif jika Lebanon adalah negara yang kami kenal sebelumnya. Tidak jelas mengapa Israel setelah tawaran pertama ditolak Lebanon, dan masih menganggap perlu mengulang tawaran sampai 3 kali hingga akhirnya tetap diolok-olok dan ditolak karena Israel sangat bikin malu. Apalagi kelompok Hizbullah ada di Lebanon. Jangan harap jika Israel punya tempat di Lebanon. Mengenal Hizbullah, ormas asal Lebanon yang pernah hancurkan Israel. Hizbullah atau Hezbollah adalah satu organisasi sekaligus partai politik dan militer Syiah asal Lebanon yang dibentuk pada tahun 1982. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melawan Israel, mencari dukungan dari Republik Islam Iran. Hizbullah memulai gerakannya dalam memerangi Israel dengan melakukan aksi bom syahid. Seiring dengan meningkatnya kemampuan dan kekuatan militernya, Hizbullah mampu melancarkan serangan rudal dan melakukan perang secara gerilya. Sekretaris Jenderal Hizbullah saat ini adalah Sayyid Hassan Nasrallah. Sebelumnya, posisi tersebut dijabat oleh Subi Al-Tufaili dan Said Abbas Musawi. Hingga kini, organisasi Hizbullah telah berkali-kali terlibat perang terbuka dengan militer Israel. Di antaranya adalah Perang 33 Hari. Perang 33 Hari adalah perang yang dipicu oleh keinginan Israel untuk mengambil alih senjata Hizbullah, membebaskan 2 milisinya yang sebelumnya telah ditangkap oleh Hizbullah dalam operasi Al-Wa'id Al-Sadiq. Hizbullah di Suriah selain menjadi pendukung pemerintah setempat, ia juga berperang melawan milisi kelompok takfiri. Organisasi ini juga bergerak di bidang kebudayaan, sosial, dan politik. Sebuah stasiun televisi Al-Manar disebut telah berafiliasi dengan Hizbullah. Pada 12 Juli hingga 14 Agustus 2006, terjadi konflik antara Israel dan Hizbullah yang mengakibatkan invasi pasukan Israel ke Lebanon dengan tujuan menekan serangan Hizbullah di pemukiman Israel. Pelaku bom bunuh diri pada dasarnya bertujuan untuk mengusir Israel dari zona penyangga mereka di Lebanon Selatan. Serangan roket ke pemukiman Israel seringkali tidak akurat dan mengkhawatirkan bagi mereka yang tinggal di sana. Namun masalah terakhir datang ketika Hizbullah menyerang patroli Israel yang mana menewaskan 3 tentara, kabarnya menculik 2 buah tentaranya yang mungkin tewas dalam penyergapan. 5 tentara lagi tewas dalam upaya penyelamatan yang gagal. Israel akhirnya memberlakukan blokade angkatan laut besar di Lebanon, menargetkan serangan udara terhadap institusi dan rumah warga yang terkait dengan Hizbullah, memajukan pasukan darat, menghancurkan posisi mereka di Lebanon Selatan. Namun terlepas dari kehancuran akibat peluncur rudal, skala serangan roket Hizbullah meningkat. Tentara Hizbullah bertekad untuk membuktikan bahwa teknologi Israel tidak mampu untuk menaklukkan mereka. Pertempuran yang terjadi di sekitar Bin Jubail berlangsung dengan sengit. Seringkali terjadi secara langsung, pasukan Israel tidak bisa sepenuhnya mengusir Hizbullah dari kota. Angkatan udara Israel menggempur sebagian besar infrastruktur Lebanon. Peluru udara mereka membuat bagian selatan Lebanon hancur sehingga tidak dapat dihuni. Akhirnya penarikan Israel dinegosiasikan dengan penjaga perdamaian internasional
nasional ditempatkan untuk mencegah serangan rudal lebih lanjut, tapi mereka gagal menghancurkan Hizbullah. Perang Lebanon pada 2006 mengakibatkan tewasnya 120 tentara Israel, lebih dari 1.000 tentara Hizbullah. Hizbullah merayakan mundurnya pasukan Israel dari Lebanon. Zionis ciut juga akhirnya. Pemimpin Hizbullah Syekh Hasan Nasrallah disambut oleh puluhan ribu pendukung setelah kemenangan untuk merayakan penarikan Israel dari Lebanon Selatan. Dia mengatakan tanah yang disengketakan dan tahanan yang masih ditahan oleh Israel harus dikembalikan ke Lebanon dalam posisi permanen hingga perbatasan Israel setelah organisasi itu memverifikasi penarikan penuh Israel. Pemerintah Lebanon juga telah mengerahkan sekitar 600 petugas polisi bersenjata di daerah yang baru dievakuasi. Namun Beirut menolak mengirim tentara dengan mengatakan mereka lebih suka menunggu konfirmasi resmi penarikan Israel. Israel tak punya alternatif. Dalam rapat umum kemenangan di Pinjail dekat perbatasan dengan Israel, Syekh Hasan Nasrallah berdoa kepada Tuhan, semoga kemenangan dipenuhi dengan pembebasan seluruh wilayah dan pembebasan semua tahanan. Dia mengacu pada daerah yang dikenal sebagai peternakan Sheba di perbatasan Lebanon dengan Suriah, tetapi diduduki oleh Israel sejak 1967. Saya berjanji kepada Anda bahwa setiap tahanan akan segera dikembalikan dan pertanian Sheba akan kembali ke Lebanon, katanya kepada orang yang banyak. Syekh Nasrallah mengatakan Israel tidak punya alternatif dengan mengatakan bahwa Hizbullah menganggap bahwa semua wilayah Lebanon yang diduduki harus dipulihkan. Israel dan Lebanon saling serang di wilayah perbatasan. Terbaru saat bicara soal hubungan Israel dan Lebanon, sebuah roket diluncurkan dari Lebanon pada Senin yang dibalas Israel dengan tembakan artileri. Eskalasi di perbatasan merupakan yang terbesar sejak perang melawan Hizbullah 16 tahun silam. Hingga kini tidak satu kelompok pun mengaku bertanggung jawab. Roket dilaporkan menghantam sebuah kawasan di Israel.